Benarkah bantuan langsung tunai BLT El Nino periode November-Desember ini positif dicairkan melalui PT Pos Indonesia? Simak jawabannya dari penjelasan video ini. Dan kita akan update juga terkait mengenai informasi PKH dan BPNT yang lewat KKS dan yang lewat PT Pos Indonesia. Alhamdulillah hari ini sudah ada 2 surat undangan ya terkait mengenai pencairan bantuan kepada KPM BPNT, KPM BPNT PKH dan KPM PKH. Ini yang sudah bisa dicairkan mulai besok. Nah, apakah surat undangannya ini ada surat undangan BLT El Nino di antaranya atau salah satunya? Nah, akan kita update lagi di SIKNG apakah sudah terupdate untuk keterangan BLT El Nino. Akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih terkait mengenai informasi pencairan bantuan sosial baik PKH, BPNT, kemudian yang paling utama ini adalah BLT El Nino. Ini yang sangat dinanti oleh para KPM. Nah, karena hari ini ada 2 surat undangan yang sudah dibagikan. Apakah di antaranya ini adalah surat undangan untuk BLT El Nino? Nah, apakah untuk BLT El Nino ini positif dicairkan melalui PT Pos Indonesia melalui surat undangan? Akan kita bahas selengkapnya. Dan mulai besok ini ada bantuan yang sudah bisa dicairkan melalui PT Pos Indonesia ya. Kemudian hari Jumat dan hari Sabtunya juga ada jadwal pencairan dari PT Pos. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, pada hari ini tanggal 22 November tahun 2023 masih kita mengupdate terkait soal bantuan sosial dari pemerintah, khususnya bantuan PKH, BPNT, kemudian bansos yang lainnya seperti BLT El Nino, dan ada lagi bansos yang lain dari Kementerian Sosial juga ya. Nah, hari ini ada jadwal pencairan sebenarnya ya. Jadi tadi itu saya mendampingi, memonitoring ya pencairan bantuan di kantor pos di wilayah kami ya, di wilayah kami, dan di berbagai daerah itu pasti ada jadwalnya juga masing-masing. Ada yang disalurkan melalui pos dan mungkin ada yang disalurkan melalui titik komunitas tertentu seperti balai desa atau kelurahan. Tapi biasanya kalau surat undangan itu untuk data bayarnya itu masih sangat sedikit sekali, biasanya langsung bertempat atau ditempatkan di kantor pos terdekat ya, sesuai dengan kecamatannya masing-masing. Tapi kalau data bayar atau surat undangannya itu banyak ya, mungkin 60%, 70% ya dari total penerimanya, nah itu biasanya akan ditempatkan di titik komunitas tertentu seperti balai desa atau balai kelurahan seperti biasanya. Nah, jadi karena memang data bayarnya dari pos itu kemarin itu sangat sedikit sekali ya, khususnya yang masih cair duluan untuk termin pertama dan kedua ini adalah KPM PKH murni ya, jadi ditempatkan di kantor pos terdekat ya. Mungkin satu desa itu yang biasanya penerima PKH dan BPNT itu ada sekitar mungkin 400 sampai 500 KPM. Nah, karena surat undangannya yang turun untuk termin pertama kedua ini masih dalam satu desa itu mungkin ada 20 sampai 30 KPM.
Nah, jadi bisa diambil di kantor pos. Tapi tetap ya, untuk jadwalnya itu tetap menunggu informasi, pemberitahuan, dan juga sekaligus surat undangannya. Jadi jangan langsung tiba-tiba ke kantor pos, tiba-tiba mau mencairkan bantuan, ya nggak bisa kalau tidak ada surat undangan barcode-nya ya. Di situ itu syarat yang paling utama di situ. Nah, jadi sejak kemarin itu PT Pos Indonesia ya, itu sudah menerbitkan surat undangan, sudah mencetak surat undangan ya, dan sudah menjadwalkan di masing-masing kecamatannya ya untuk penyaluran bantuan sosial, di mana yang termin pertama itu memang ada BPNT yang juga cair, jadi PKH plus BPNT, tapi sangat sedikit sekali. Kemudian termin kedua tidak berjarak waktu yang lama, keesokan harinya termin kedua itu banyakkan adalah penerima PKH murni yang masuk data bayar atau SP2D. Jadi sementara ini, sejak hari ini ya tanggal 22, kalau di wilayah kecamatan saya, kemudian besok 23, sampai Jumat 24, di 8 desa, itu pencairannya itu dijadwal untuk 3 hari ya, 3 hari, dan itu untuk yang sudah masuk data bayar termin pertama atau kedua, khususnya untuk KPM PKH murni ya yang sudah dapat surat undangan. Nah ini ya penempatannya, pencairannya itu langsung ke kantor pos dengan membawa surat undangan tersebut plus juga KTP asli ya. Nah untuk KPM PKH yang plus dapat BPNT atau KPM BPNT murni, ini mungkin masih belum ya data bayar yang atau termin ketiga atau SP2 di termin ketiga, ini masih belum dapat kabar lagi terbarunya. Tapi insya Allah ya dalam waktu dekat inilah ya. Nah, kemudian selain surat undangan yang sudah turun untuk PKH dan BPNT untuk termin pertama atau kedua ini, alhamdulillah hari ini juga turun lagi surat undangan berikut juga dengan data bayar ya. Data bayar atau SP2D untuk KPM PKH plus BPNT atau KPM PKH murni atau KPM BPNT murni. Ini untuk pencairan 3 bulan. Alokasi September, Oktober, November, yakni adalah para KPM yang masuk data bayar susulan untuk bantuan cadangan beras 10 kg. Nah, mungkin kemarin ada yang belum dapat atau belum cair untuk mulai alokasi bulan September, Oktober hingga November, jadi langsung dapatnya 3 karung beras ya. Jadi nanti surat undangannya menunggu, dan ini di wilayah Banyuwangi ya, tapi sangat sedikit karena ini memang susulan. Di wilayah Banyuwangi ini semuanya itu terjadwal hari Sabtu tanggal 25 November besok. Tapi ini untuk alokasi September, Oktober, November. Tapi kalau yang sudah dapat beras mulai bulan September, Oktober, dan November ini, ya nggak usah berharap dapat lagi, karena ini bagi KPM yang memang belum dapat bansos beras dan baru kali ini namanya masuk di data bayar atau SP2D. Jadi langsung dapat 3 karung beras, masing-masing 10 kg, jadi totalnya 30 kg ya dapatnya. Nah, jadi dua surat undangan tadi yang sudah dan akan dibagikan ya, kalau beras ini mungkin besok mungkin akan dibagikan atau mungkin hari Jumat. Tapi ya kalau yang PKH BPNT itu mulai kemarin sudah dibagikan. Kemudian untuk BLT El Nino gimana? Nah, BLT El Nino apakah sudah jadi atau positif lewat pos? Nah, kalau bersumber dari informasi yang ada di rapat antara Kementerian Sosial dan DPR RI Komisi 8 kemarin, nah itu memang kemungkinan besar itu memang lewat PT Pos Indonesia. Tapi memang pencairannya tidak berbarengan dengan PKH BPNT di tahap terakhir tahun 2023 ini. Kalau yang lewat pos berarti periode Oktober hingga Desember 2023 ya. Jadi nanti karena ini masih persiapan memang untuk BLT El Nino, anggaran sudah disiapkan kok. Jadi jangan khawatir nanti, dan sasarannya apakah jadi KPM BPNT saja? Gimana KPM PKH murni? Nah ini belum final ya, belum didok, belum final. Siapa saja yang akan menerima, apakah hanya 18,8 juta KPM penerima BPNT, atau mungkin plus PKH murni, yakni ada sekitar 21,3 juta KPM
itu yang biasanya dapat beras 10 kg. Nah, apakah termasuk itu atau tidak nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Termasuk yang pencairannya lewat KKS untuk KPM PKH BPNT. Nanti jika positif lewat pos juga akan kita informasikan. Dan sementara ini untuk di SIG-NG, apalagi di cek bansos, untuk BLT El Nino itu masih belum muncul keterangannya, ya. Artinya ya masih belum ada tanda-tanda pencairan untuk BLT El Nino. Jadi jika mungkin ada informasi yang mungkin menayangkan surat undangan bertuliskan BLT El Nino, ya itu mungkin hanya editan saja ya, hanya menarik perhatian saja. Jadi sekali lagi belum ada surat undangan untuk BLT El Nino dari PT Pos Indonesia ya. Sekali lagi ya, belum ada surat undangan BLT El Nino dari PT Pos Indonesia. Dan juga jika ada informasi melalui pesan WhatsApp terkait pendaftaran BLT El Nino, jangan diklik, jangan percaya. Itu 100% adalah hoax ya. 100% adalah hoax dan itu bisa jadi penipuan. Jadi itu berbahaya ya. Jangan diklik, langsung saja dihapus saja itu. Jadi nggak ada pendaftaran lewat klik link seperti itu, nggak ada sama sekali. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.